Tentu saja, ini adalah angan-angannya sendiri. Tidak seorang pun bisa memastikan kapan Raja-Raja Abadi akan kembali. Terlebih lagi, setelah dia menimbulkan keributan ini, makhluk-makhluk abadi di pihak ini mungkin akan mengubah sikap mereka. Semakin lama keadaan berlarut-larut, semakin buruk situasinya. Di bawah pohon teh pemahaman Dao, ekspresi para tetua terus berubah. Ada beberapa kali di sepanjang jalan ketika mereka ingin mengambil tindakan, tetapi mereka selalu menahan diri. Apakah perkataan itu benar? Salah satu dari mereka bertanya dengan tenang. Tanpa angin, tidak akan ada ombak. Kalau tidak, mengapa makhluk-makhluk abadi membuat dekret, membiarkannya bergerak bebas? Tetua lain menjawab, ekspresinya serius dan tegas. Itu karena mereka mendengar beberapa informasi yang mencengangkan. Jika status mereka tidak cukup tinggi, tidak mungkin mereka bisa mendengar tentang hal-hal ini. Ada desas-desus bahwa Raja-Raja Abadi menginginkan Huang untuk keperluan lain, bukan untuk membunuh seorang jenius sebelum waktunya, tetapi untuk mengangkatnya. Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Ketika informasi rahasia itu disebarkan, para petinggi di pihak ini semua terguncang, beberapa dari mereka membatu, bahkan beberapa monster tua sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Itulah sebabnya dekret abadi diturunkan, masalah pengampunan Huang terjadi. Kalau tidak, bagaimana sikap mereka bisa berubah begitu drastis? Ini adalah informasi rahasia, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Itulah sebabnya para tetua yang melindungi pohon teh pemahaman Dao ragu-ragu. Mereka ingin berurusan dengan Si Hao dengan kejam, tetapi pada akhirnya, mereka semua bertahan. Itu sampai pada titik di mana mereka berharap konfrontasi Si Hao dan Chi Menghong akan menimbulkan badai yang lebih besar, dan kemudian melihat apakah Raja Merah akan langsung menamparnya sampai mati ketika dia keluar dari pengasingan pada akhirnya. Menurutku itu tidak dapat dipercaya. Mengapa leluhur agung pihakku yang tak tertandingi membesarkan anak musuh? Bukankah ini hanya menuruti musuh kita, mencari masalah? Di bawah pohon teh pemahaman Dao, seorang tetua ragu. Yang lain menghela napas pelan dan berkata, kau salah, di mata para Raja Abadi, tidak peduli seberapa menantang surga dia, jadi apa? Dia akan tetap menjadi seekor semut. Bahkan jika dia dipelihara menjadi abadi sejati, mereka masih bisa membunuhnya dengan mudah. Jangan pernah mencoba mengevaluasi leluhur besar pihakku melalui cara pandangmu sendiri. Setiap Raja Abadi adalah agung dan heroik. Bahkan jika seseorang dibesarkan untuk seluruh era yang hebat, jika mereka ingin membunuhnya, mereka bahkan tidak perlu mengerutkan kening, cukup bunuh mereka dengan cepat. Ada contoh masa lalu tentang ini. Ada pepatah lain, leluhur besar pihakku sedang memancing umpan, yang mereka coba tangkap bukanlah makhluk imperial pas, melainkan raksasa prasejarah. Tetua lain tiba-tiba berkata. Ketika mereka mendengar perkataan ini, semua orang menutup mulut mereka, tidak banyak bicara. Itu karena mereka menyentuh topik yang tabu, tidak berani berbicara terlalu banyak. Ada beberapa orang yang sudah tahu bahwa era ini ditakdirkan untuk menjadi sangat mulia, tetapi juga sangat gelap, penuh darah dan kekejaman. Ini akan melibatkan tidak hanya satu era besar, tetapi juga menyelesaikan berbagai hal dalam skala yang lebih besar. Upacara minum teh pemahaman Dao berakhir dengan sangat tiba-tiba. Tidak ada kecemerlangan seperti sebelumnya, karena seluruh acara ini dibuat kacau oleh Huang. Ekspresi Yuyu, Wu Kun, dan yang lainnya tidak begitu bagus. Jika itu di masa lalu, pada akhirnya, akan ada pertempuran besar, bahkan perang yang kacau mungkin terjadi, merebut daun teh pemahaman Dao. Pada akhirnya, satu Huang yang mengganggu seluruh acara mengakhiri pertemuan terhormat itu sebelum waktunya. Meskipun ada pertempuran yang kacau, hanya beberapa raja yang bertarung dengan Huang, para ahli muda klan Kaisar bahkan tidak mendapat kesempatan untuk berpartisipasi sebelum acara berakhir. Semua orang turun dari gunung. Ada makhluk di mana-mana, menyumbat tangga. Namun, biasanya, tidak ada yang terbang karena rasa hormat ke gunung pemahaman Dao, tanah suci ini. Namun, di sisi Huang, hanya sedikit orang yang mendekat. Seolah-olah ada label yang ditempelkan padanya, tidak ada yang mau mendekat, atau mereka mungkin akan lumpuh. Setelah kejadian ini, reputasinya yang kejam menyebar. Tentu saja, di mata para raja asing, lebih baik menyebutnya terkenal. Ketika semua orang tiba di kaki gunung, mereka masih menggertakkan gigi karena marah, merasa Huang terlalu penuh kebencian, mengambil lebih dari 120 daun teh sendirian, membuat mata semua orang memerah. Ini terutama terjadi pada klan yang dirampok. Mereka benar-benar ingin bertarung dengannya lagi sampai mati. Namun, mereka menahannya,
tidak ingin menyia-nyiakan hidup mereka. Di kaki gunung, wajah seorang wanita tua pucat, bibirnya bergetar, melindungi anak-anak dengan lengannya. Dia khawatir, takut klan raja akan memperlakukannya seperti makanan. Itu karena para kultivator yang turun dari gunung semuanya membawa niat membunuh. Setiap kali mereka menoleh, tatapan mata mereka selalu membuatnya menggigil dalam hati. Gadis kecil cantik itu bersembunyi di belakangnya. Ketakutan menutupi wajahnya, air mata mengalir dari matanya yang besar, merasa sangat tidak berdaya. Anak-anak lain sangat mati rasa, bahkan lupa untuk menangis, karena mereka benar-benar sangat takut. Bagaimana mereka bisa menahan niat membunuh? Apakah kalian semua ingin mati? Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar, sangat dingin, membuat para kultivator dari semua klan menggigil, lalu segera pergi. Wanita tua itu terkejut. Klan raja benar-benar diusir? Dia mengangkat kepalanya, langsung tercengang. Itu adalah seorang pemuda, namanya Huang. Dia turun dari puncak gunung hidup-hidup. Mereka semua manusia, tetapi dia sebenarnya sekuat ini, hanya satu orang, tetapi dia berteriak kembali pada para kultivator dari semua klan. Wanita tua itu tergerak. Setelah bertahun-tahun, bahkan manusia bisa sekuat ini? Kakak, apakah kamu datang untuk menyelamatkan kami? Gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun itu berkata, air mata mengalir di wajahnya, bertanya dengan lemah. Dia mengangkat kepalanya, wajah kecilnya dipenuhi dengan harapan dan kerinduan. Setelah bertahun-tahun berlalu, ketika gadis kecil ini tumbuh dewasa, menjadi pohon yang mencapai surga, sendiri. Ketika dia mengingat kejadian masa lalu, mengingat Huang di era ini, dia akan membawa rasa terima kasih dan emosi yang kuat. Itu karena hari itu, pemuda bernama Huang ini seorang diri merobek langit gelap di atasnya, memberinya harapan dan fajar baru, memungkinkannya untuk mengambil jalan yang berbeda. Si Hao berjongkok, mengusap kepala anak-anak itu, lalu mengangkat gadis itu, menghiburnya dengan tenang, memberitahu mereka agar tidak takut. Kemudian, dengan teriakan ringan, dia langsung menakuti semua kultivator muda klan raja di sekitarnya, tidak ada yang berani menatap lagi, melihat ke arah ini. Si Hao menunggu di kaki gunung. Baru ketika Mo Xian turun gunung, dia menurunkan gadis kecil itu, menyapanya. Karena kita berdua adalah manusia, aku yakin kau pasti punya titik lemah di hatimu. Tolong bawa anak-anak ini bersamamu. Kata si Hao. Dia adalah kakak perempuan Mo Dao. Melalui sifat Mo Dao, si Hao merasa bahwa Mo Xian seharusnya tidak menjadi kakak yang tidak berperasaan. Kau sangat percaya padaku. Mo Xian berdiri di sana, wajahnya yang cantik sangat lembut, tidak memiliki satupun cacat, seolah-olah Dewi Bulan turun ke sini. Aku percaya. Si Hao mengangguk. Kenyataannya, alasan utamanya adalah karena dia sendiri tidak punya cara untuk membawa anak-anak ini pergi. Dia adalah orang asing, seorang tawanan sejak awal. Membawa anak-anak ini bersamanya hanya akan menyakiti mereka. Baiklah. Mo Xian mengangguk. Dia mengangkat gadis kecil itu, lalu berkata, ya aku harap adik laki-lakiku juga baik-baik saja. Dia benar-benar mengucapkan kalimat ini. Kemudian, tanpa berhenti sejenak, dia membawa wanita tua dan anak-anak itu untuk pergi. Tunggu, teriak si Hao. Dengan lambaian tangannya, dia mengeluarkan wadah batu giok. Di dalamnya ada 10 daun teh abadi, memberikannya kepada Mo Xian. Di dekatnya, mata para raja membelalak. Huang benar-benar mengambil inisiatif untuk memberikan daun pemahaman Dao. Raja Iblis ini merampok mereka, namun dia benar-benar memberikannya juga. Beberapa orang meratap, beberapa cemburu, mengekspresikan ketidaksetaraan. Mereka marah, tetapi membawa ketidakberdayaan. Itu karena mereka benar-benar tidak berani memprovokasi Mo Xian. Mo Xian, meskipun dia manusia, dia dianggap penting oleh klan kaisar kuno tertentu, yang selalu diasuh oleh mereka. Pada tingkat yang sama dengan garis keturunan langsung klan kaisar, statusnya sangat tinggi. Bukankah kamu yang murah hati? Mo Xian berkata dengan tenang. Matanya yang indah berkedip dengan cahaya ilahi. Dia tidak menolaknya, menerimanya. Biarkan aku bertanya padamu. Tempat mana di sisi ini yang istimewa, cocok untuk kultivasi dan memahami Dao? Si Hao bertanya. Dia memperoleh begitu banyak daun teh abadi, jadi dia tentu ingin menggunakannya sesegera mungkin. Ada tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat ini bernama Ocean Fall, kamu bisa pergi ke sana. Namun, jangan terlalu penasaran, atau kamu mungkin hanya membuang hidupmu,
Bahkan raja-raja yang tidak pernah mati tidak akan dapat menyelamatkanmu jika mereka pergi. Mo Xian menjawab, terlebih lagi dengan serius memperingatkan. Ketika Si Hao mendengar ini, dia mulai berjalan ke arah yang diperintahkannya. Kakak, kau harus berjanji bahwa aku masih bisa melihatmu lagi. Di belakang, gadis kecil yang digendong Mo Xian penuh dengan air mata, sangat menyedihkan. Dia dengan ganas mengacungkan lengan kecilnya, matanya yang besar sepenuhnya merah. Selamat tinggal. Si Hao tidak berbalik, punggungnya menghadapnya sambil melambaikan tangannya, berjalan ke kejauhan. Ratusan ribu li di luar. Ocean Fall, seperti namanya, memang seperti ini penampilannya. Ini adalah lautan yang membentang tanpa akhir, tak terbatas dan tak terukur. Itu berwarna abu-abu, badan air yang sangat aneh, bergolak saat bergerak, gelombang laut memekakkan telinga. Pada saat yang sama, itu tidak di tanah, melainkan di langit, seperti air terjun yang megah, benar-benar terlalu agung. Sebuah lautan yang tergantung di langit di atas, benar-benar air terjun laut. Hal yang paling aneh adalah bahwa Ocean Fall tidak jatuh ke tanah, melainkan mengalir dari tanah menuju langit seperti sungai besar tanpa batas yang tergantung di langit berbintang. Di tanah, tidak ada sumber laut, itu hanya muncul tiba-tiba dari permukaan seolah-olah itu muncul dari udara tipis. Itu benar-benar meraung ke arah surga, membentuk air terjun laut. Itu 3 kaki dari tanah, tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada air dalam 3 kaki ini, sementara jika seseorang melampauinya, itu adalah laut yang melonjak ke surga. Sementara itu, di atas kubah langit, tidak ada batas yang terlihat, sumbernya tidak diketahui. Itu karena pada titik tertinggi, ada fragmen waktu yang menari-nari seperti kelopak bunga yang paling indah, berkibar-kibar. Orang bisa samar-samar melihat sungai waktu yang panjang menyertainya. Tempat ini benar-benar istimewa. Sejak Si Hao melihat ini, dia terguncang dalam hati. Ketika dia tiba sebelum Ocean Fall, Si Hao melihat beberapa makhluk. Mereka tidak melepaskan fluktuasi kekuatan magis yang besar, tetapi mereka semua sangat penting. Semuanya menutup mata, duduk diam di sana. Masing-masing dari mereka memegang pancing di depan mereka, memancing. Sementara itu, mereka sendiri membatu seperti batu. Dia melihat seseorang yang familiar, benar-benar mengenali orang ini. Ada seorang wanita dengan rambut merah menyala, sangat cantik, baju besi merah keemasan menutupi tubuhnya. Ini adalah kecantikan yang luar biasa, sangat menarik. Ada juga seorang pria dengan rambut emas panjang, sangat cemerlang seperti milik Dewa Matahari, memiliki sifat yang paling suci dan murni. Pria dan wanita ini adalah orang-orang yang dikenali Si Hao, dia telah bertemu mereka di Burial Abyss. Pria itu bernama Sanzang, gadis Shenming. Mereka sangat murni dan suci, membawa aura yang luar biasa, seperti dewa yang paling mulia. Namun, Si Hao tahu bahwa mereka adalah ksatria mayat hidup emas yang paling kuat. Tepat pada saat ini, mereka berdua membuka mata mereka. Ketika mereka melihat Si Hao, mereka semua sedikit terkejut, dan kemudian mereka tersenyum. Ini benar-benar dunia yang kecil. Kata Sanzang, sangat terang dan terbuka, cahaya keemasan warna-warni menyelimuti udara. Apa yang kalian semua lakukan? Tanya Si Hao. Memancing. Kata Sanzang. Si Hao menatap kosong. Kita sedang memancing di suatu segmen waktu. Kegelapan mengelilingi bumi yang besar, darah menutupi kuburan kuno yang tak berujung, waktu yang kacau. Kata Shenming, ekspresinya serius. Aku sedang memancing satu set reinkarnasi, 3 penguburan, 3 pemberantasan, 3 reinkarnasi dunia. Kata Sanzang. Si Hao tidak langsung berkata apa-apa, malah menatap mereka. Dia merasa sangat sulit untuk tenang, tetapi dia masih bisa menyembunyikannya. Meskipun dia merasa apa yang dikatakan kedua orang ini agak terlalu tidak masuk akal dan tidak realistis, dia tidak membalas. Pada saat yang sama, dia tahu bahwa keduanya luar biasa, memiliki area yang luar biasa. Paling tidak, mereka adalah ksatria mayat hidup. Terlebih lagi, ksatria mayat hidup emas yang paling misterius dengan asal-usul yang paling mengejutkan. Status jenis ini hanya akan lebih besar dari Chi Meng Hong, Yu Yu, dan yang lainnya. Latar belakang mereka mungkin sedikit lebih istimewa, bahkan lebih dihormati. Mereka adalah 2 tokoh berbahaya. Si Hao tidak pernah meremehkan mereka, karena sejak dia bertemu mereka, dia sudah tahu bahwa mereka adalah 2 ksatria mayat hidup emas alam pelepasan diri. Tingkat bahaya mereka jauh melampaui Chi Meng Hong. Pada saat yang sama,
Si Hao memiliki beberapa keraguan, bahkan beberapa kekhawatiran, semuanya karena keduanya. Hari itu, mereka menjelajahi Burial Abyss bersama-sama, menghadapi peti misterius yang dikenal sebagai artefak kuno asal. Meskipun mereka berhasil bertahan hidup setelah melewati kesulitan yang sangat besar, keduanya tampaknya telah menjadi sedikit berbeda. Si Hao sebelumnya mendengar para ksatria mayat hidup mengatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada raja pemakaman yang menjelajahi Burial Abyss. Ketika mereka kembali, mereka benar-benar berbeda, seolah-olah mereka adalah orang yang berbeda. Lebih tepatnya, raja pemakaman yang asli menghilang, sebagai gantinya, raja pemakaman yang baru muncul. Penampilan luarnya sama, tetapi kehendaknya benar-benar berbeda. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya artefak kuno asal itu. Bahkan raja pemakaman tidak dapat mendekatinya. Sementara itu, Si Hao sebelumnya melihat batas kegelapan di sana, melihat roh-roh primordial berjuang melepaskan diri dari retakan hitam. Itu sangat mirip dengan tempat yang pernah dia alami sebelumnya, penjara kegelapan. Ketika dia mengolah untayan kedua energi abadi, roh primordialnya telah meninggalkan tubuhnya, menghilang ke dunia, memasuki kegelapan yang tak berujung. Ada banyak penjara dan sungai waktu yang panjang, misterius tanpa akhir. Saat itu, dia hampir mati, nyaris tidak berhasil kembali ke dunia nyata. Si Hao yakin bahwa Burial Abyss memiliki celah kecil yang terhubung ke penjara kegelapan. Setelah bertahun-tahun berlalu, mungkin akan terbuka sekali, beberapa roh purba mampu keluar dengan cepat. Sekarang, ketika dia melihat Sanzang dan Shenming, dia tidak lagi percaya bahwa mereka adalah ksatria mayat emas, selalu merasa ada yang aneh. Sementara itu, jika itu seperti dugaannya, status mereka mungkin akan mengejutkan dunia, mengguncang dunia. Mungkin bahkan jika yang abadi datang, mereka masih akan merasakan ketakutan yang menahan. Temanku, mengapa kau juga datang ke sini? Sanzang bertanya dengan senyum hangat. Penangkapan contoh reinkarnasi, yang disebut 3 penguburan 3 pemberantasan, 3 reinkarnasi dunia sangat mirip dengan namanya. Apakah ini kebetulan? Harus dikatakan bahwa penampilannya benar-benar bagus. Rambut keemasan seperti cahaya warna-warni pagi, sangat cemerlang, menyebar di bahunya, wajahnya putih bersih seperti batu giok, seperti dewa yang paling suci. Banyak wanita muda yang cantik akan merasa malu dengan inferioritas mereka di hadapannya, merasa seperti berdiri bersamanya adalah semacam penghujatan, karena dia terlalu luar biasa. Si Hao mendesah dalam hati. Ini adalah seorang ksatria mayat hidup, seseorang yang tinggal di makam kuno bawah tanah, namun dia begitu murni dan suci. Apakah masih ada alasan surgawi yang tersisa? Dia harus mengakui bahwa pemuda ini lebih cantik darinya, terlalu tampan. Kulitnya seperti batu giok halus, memiliki ketampanan yang luar biasa, benar-benar tidak ada satupun cacat yang ditemukan. Saat ini saya sedang berkeliling, melihat-lihat. Tempat ini cukup istimewa, jadi saya datang berkunjung. Jawab Si Hao. Huang, satu perpisahan dan banyak hari telah berlalu. Gayamu tampaknya lebih hebat dari masa lalu, kata Shenming sambil tersenyum. Dia sudah lama menyingkirkan ekspresi seriusnya. Sekarang, dia memiliki wajah seperti bunga, wajah seperti bulan, senyumnya cukup untuk meruntuhkan kota-kota. Harus dikatakan bahwa ini benar-benar wanita yang luar biasa cantik. Di bawah kecemerlangan ilahi, kecantikannya dapat menyebabkan kejatuhan sebuah kota. Setiap kerutan atau senyum mampu menggerakkan hati. Kulitnya seputih salju seperti batu giok, berkilau dan lentur, membawa kecemerlangan yang mengharukan. Ini terutama terjadi pada matanya yang besar, hidup dan penuh kehidupan, jiwa yang menawan. Bulu matanya sangat panjang, hidung tinggi dan lurus, bibir merahnya sangat cerah, sangat menggoda. Giginya seputih salju, bersinar seperti mutiara, menggigit lembut bibir merahnya, benar-benar memikat. Ini adalah wanita yang sempurna. Sosoknya tinggi, kaki lurus dan panjang, sosoknya menggoda, saat ini di tahun-tahun emasnya. Leher angsanya seputih salju, menawan dengan setiap gerakan. Dia adalah seorang ksatria mayat emas, tetapi dia tampak lebih anggun daripada kemegahan suci abadi yang dilepaskan. Paling tidak, ini adalah kasusnya saat dia diam. Pada saat yang sama, dia memikat. Begitu dia bergerak, semua orang akan kehilangan akal. Ketika matanya berputar dengan cahaya, dia benar-benar menawan. Ini adalah dua sifat yang bertentangan, namun ketika dia bergerak versus ketika dia diam, dia akan tampak sangat berbeda. Bagaimana gayaku bisa sebanding dengan peri Shenming? Benar-benar orang biasa di hadapan mutiara alam abadi. Si Hao berbicara dengan rendah hati, juga memuji pihak lain.
Dia merasa semakin takut dan menahan diri terhadap keduanya, karena dia merasa mereka bahkan lebih luar biasa daripada saat mereka pertama kali bertemu. Peri. Haha, apakah aku terlihat suci dan luar biasa? Tidak banyak yang memujiku seperti ini. Senyum Shenming cemerlang, mata besarnya bergerak, semakin menawan. Rambut panjangnya yang merah menyala cerah dan halus, menyebar di atas dadanya yang besar dan punggungnya yang halus. Si Hao terguncang. Sikap seperti apa yang dimiliki para ksatria pemakaman terhadap makhluk abadi? Apakah menggambarkannya seperti ini merupakan jenis tabu? Hubungan seperti apa yang mereka miliki dengan makhluk abadi? Apakah mereka musuh? Atau apakah mereka benar-benar terisolasi satu sama lain? Sulit untuk mengatakannya. Tentu saja kecantikanmu melebihi peri. Nona muda Shenming tak tertandingi, melampaui dunia ini, jarang terlihat di dunia ini. Kata si Hao. Begitukah? Kalau begitu, sepertinya kita berbagi emosi yang baik. Jika aku mengundangmu, apakah kamu bersedia untuk bergabung dengan garis keturunan kami? Shenming terkikik. Kita berteman, bicara terlalu banyak sama saja dengan memperlakukanku sebagai orang luar. Jawab si Hao. Kalau begitu, itu terlalu hebat. Mari kita bepergian bersama. Aku kekurangan teman yang paling dekat, tahu? Mungkin kau adalah pilihan terbaik. Shenming tersenyum, lidahnya bergerak sedikit, melewati bibirnya. Ini adalah rayuan yang tak tersamar. Si Hao tertawa, tidak menolak. Paling tidak, di permukaan, dia tidak ingin terlibat konflik dengan keduanya. Mereka adalah dua individu yang sangat berbahaya. Mereka adalah ksatria mayat hidup, jadi mengapa mereka keluar dari Burial Earth, memasuki dunia ini? Apa tujuan mereka? Mungkinkah itu seperti yang mereka katakan terakhir kali, bahwa mereka akan menjelajahi dunia? Atau apakah itu untuk mengatakan bahwa itu karena beberapa hal aneh terjadi di Burial Abyss, jadi keduanya mencari sesuatu? Temanku, sekarang setelah kita bertemu lagi, aku merasa kau agak pendiam. Mungkinkah kau merasa curiga terhadap kami? Kata Sanzang, masih lembut seperti sinar matahari yang hangat, membuat orang merasa sangat damai. Seorang pria setampan ini, jika dia berhadapan dengan sekelompok gadis kecil, pasti akan memiliki kekuatan penghancur yang fatal. Sementara itu, si Hao merasa dia menjadi semakin berbahaya. Namun, tekanan seperti itu langsung menghilang, pihak lain tampaknya sedikit mengendur, menyerah pada pikiran-pikiran yang tidak bisa disebut begitu hangat. Ini membuat pikiran si Hao bergetar. Intuisinya sangat tajam. Baru saja, dia benar-benar menangkap beberapa hal, benar-benar memiliki perasaan seperti itu. Sepertinya ada sedikit kesalahpahaman di antara kita. Kamu curiga apakah kita masih menjadi diri kita sendiri? Sanzang sangat tangguh, sebenarnya secara langsung menyatakan kecurigaan si Hao. Shenming menghela napas dalam-dalam. Dia juga tak berdaya, menyingkirkan pesonanya yang dapat menumbangkan dunia. Matanya berputar-putar, seolah waktu yang tak berujung bergerak melewati kedalaman pupilnya, memberinya jenis kecantikan yang lebih serius. Ketika jalan ini ditempuh, akan selalu ada sedikit yang hilang, tetapi sedikit yang diperoleh sebagai balasannya. Selalu harus ada harga, tetapi saya dapat mengatakan bahwa kita masih menjadi diri kita sendiri. Kata Shenming. Jalan apa? Tanya si Hao. Keduanya terlalu misterius. Dia tidak bertanya terlalu banyak, hanya mengajukan pertanyaan yang paling penting. Jalan Raja Pemakaman, kata Sanzang. Kata-kata ini membuat si Hao sangat terkejut. Mereka berjalan di Jalan Raja Pemakaman. Ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama, mereka juga terlalu langsung, benar-benar memberitahunya begitu saja. Alasan keduanya memasuki dunia ini adalah untuk mengambil Jalan Raja Pemakaman? Mengapa kamu memberitahuku ini? Tanya si Hao. Ini karena ini berhubungan dengan terlalu banyak hal. Begitu makhluk abadi tahu, mereka kemungkinan besar akan menyerang, melakukan apa saja yang mereka bisa untuk mengganggu. Bagaimanapun, mereka mungkin tidak ingin melihat Raja Pemakaman baru muncul di bumi pemakaman. Hanya ada satu alasan, untuk menghargai setiap makhluk yang dapat menemanimu sampai akhir zaman, terlepas dari apakah dia musuh atau teman. Sanzang tertawa. Jika ada hari ketika dunia ini terkubur, bumi ini bahkan menghilang, semua kehidupan tidak ada lagi, semuanya hilang selamanya, pada saat itu, bahkan bertemu musuh lama adalah jenis hal yang beruntung. Shenming tersenyum, ekspresinya juga sangat rumit. Bahkan ada jenis pepatah ini? Apa artinya ini?
Bahwa akan ada perubahan besar yang tak terbayangkan di masa depan? Mungkin kamu harus tahu sedikit, bahwa era yang paling menakutkan akan segera tiba. Berapa banyak dari mereka yang kamu kenal dapat bertahan? Benar-benar tidak banyak yang bisa menemanimu sampai akhir, sampai-sampai mungkin tidak ada. Kata Sanzang. Si Hao merasa sangat sulit untuk tenang, sangat terguncang. Sepertinya dunia sedang berubah, makhluk-makhluk dari semua negeri merasakannya, bahkan wilayah pemakaman yang tak bernyawa merasakan hal ini. Kau percaya aku bisa terus hidup? Tanya si Hao. Mungkin. Lagi pula, kau mampu mempertahankan hidupmu bahkan sebelum artefak kuno origin. Mereka yang tidak terpengaruh, mereka semua luar biasa. Kau memberiku perasaan yang cukup aneh, teman manusiaku. Kata Sanzang sambil tersenyum. Sepertinya mereka sudah lama menyadari bahwa dia manusia, bukan ksatria mayat emas. Gelombang besar mengaduk dalam pikiran si Hao. Jalan Raja Pemakaman, apa yang kalian semua alami? Mengapa aku merasa kalian semua berbeda? Apakah kalian benar-benar masih menjadi diri kalian sendiri? Tanya si Hao. Kami. Pada saat ini, Shenming berjalan mendekat, dengan mesra memegang lengannya. Keduanya bersinar, seolah-olah mereka adalah makhluk abadi yang sedang naik daun. Hujan cahaya berhamburan turun, ilahi dan tanpa celah. Tak lama kemudian, si Hao melihat sebuah pemandangan. Ada Shenming yang berbeda, sisi kiri wajahnya sangat menggoda, membawa senyum yang cemerlang, sangat mempesona, sisi kanan wajahnya membawa air mata, seolah-olah terpenjara, menangis dan terisak-isak dalam kesedihan. Si Hao sedikit takut. Apakah ini jejak jiwanya? Mengapa ada dua sifat yang berbeda, dua perasaan? Keuntungan dan kerugian, itu akan selalu setara. Aku masih aku, membiarkanmu melihat juga dapat dianggap sebagai refleksi yang tulus. Ini adalah sebagian dari harga yang harus dibayar oleh Jalan Raja Pemakaman. Kata Shenming. Si Hao ingin berjuang bebas, karena dia merasa punggungnya menjadi sedikit dingin, tetapi Shenming tidak melepaskannya. Hanya setelah beberapa saat dia melepaskan tangannya. Si Hao sudah yakin akan satu hal, benar-benar ada beberapa perubahan yang terjadi pada mereka, sebuah transformasi yang mencengangkan. Sahabat manusiaku, apakah kau bersedia bepergian bersama kami? Tanya Sanzang. Apa yang kalian semua cari adalah jalan menuju Raja Pemakaman, sedangkan jalanku berbeda dari jalanmu, jawab si Hao. Ada jalan yang berpotongan, siapa tahu, di masa depan, kami akan datang memanggilmu, berkumpul sekali lagi di Istana Kuno Pembimbing, atau mungkin kaulah yang akan memanggil kami, kata Shenming. Si Hao merasakan kepalanya berdenyut. Keduanya terlalu misterius, sulit untuk melihat apa yang mereka lakukan. Apa yang sedang dia lakukan? Si Hao mengganti topik pembicaraan, karena ada makhluk lain di depan air terjun laut, tidak jauh dari mereka. Dia ingin memancing makhluk yang tak tertandingi di dunia besar, jawab Shenming. Siapa dia? Si Hao tergerak. Salah satu pewaris raja abadi yang paling kuno, jawab Sanzang. Si Hao terkejut. Dia melihat ke arah anak muda itu. Dia duduk di depan air terjun laut, seolah benar-benar membeku, tidak ada jejak gerakan atau suara. Apa yang ingin kau pancing di sini? Tanya Shenming. Aku datang untuk memancing ikan. Memancing ikan? Ini benar-benar biasa. Datang jauh-jauh ke sini hanya untuk menangkap ikan? Siapa yang tidak tahu bahwa tempat ini istimewa? Air terjun laut ini tidak memiliki titik awal dalam arti normal, titik akhirnya juga tidak diketahui. Ikan jenis apa yang bisa kamu tangkap? Benar-benar kembali ke keadaan alami, membuat kita berseru kagum. Namun, Sanzang benar-benar mendesah seperti ini, tidak menahan pujiannya, dari penampilannya tidak palsu, tetapi tulus. Teman Dao, kamu jujur dan tulus, Dao hebat seperti ini, lebih kuat dari kita. Shenming benar-benar menyingkirkan penampilannya yang menggoda, mata yang indah berputar-putar, tahun-tahun berlalu dengan cepat. Si Hao benar-benar terdiam. Dia hanya mengatakan sesuatu secara acak, sangat setengah hati, namun akhirnya dianggap sebagai Dao yang paling alami. Kembali ke jati diri yang sebenarnya, membuatnya benar-benar tercengang, tidak tahu apa yang baik untuk dikatakan. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum, menerima pujian itu dengan ramah tanpa basa-basi yang berlebihan, berdiri di sana. Wajahnya tidak merah, detak jantungnya tidak bertambah cepat. Hanya saja, ketika dia melihat ke arah sosok yang seperti patung tanah liat itu, pikirannya melayang. Itu benar-benar sosok yang menakutkan.
pewaris dari seorang raja yang tidak pernah mati, yang dikenal sebagai salah satu keluarga paling kuno. Yang dicari makhluk ini adalah Dao yang tak tertandingi di dunia. Keinginannya kuat, jelas merupakan musuh besar di masa depan. Jangan bertindak gegabah, orang itu tidak dapat dibunuh, dia memiliki harta rahasia yang tidak pernah mati yang melindunginya. Bahkan jika dia duduk di sana tanpa bergerak, kamu tidak akan dapat membunuhnya. Kata Sanzang. Kedua ksatria emas tidak mati itu tampaknya dapat merasakan pikiran Si Hao, memahami keinginannya untuk bertindak. Namun, mereka berbicara untuk menghentikannya, terlebih lagi mengatakan bahwa bahkan mereka berdua tidak mengganggu orang itu. Dia telah duduk di sini selama beberapa tahun sebelum kita datang, tidak bergerak, hati Dao stabil, tujuan tidak berubah. Dia adalah individu yang menakutkan. Kata Shen Ming. Si Hao memulihkan ketenangannya, tidak bersikeras untuk mengambil tindakan. Dia menjadi terguncang. Sisi ini luas dan tak terbatas, orang-orang aneh dan pembudidaya luar biasa di mana-mana, para ahli yang umum seperti pohon di hutan. Setelah kamu memancing, bagaimana kalau kita bepergian bersama? Yi tanya Shen Ming. Si Hao tidak segera menjawab, malah merasakan gelombang pingsan. Itu karena dia ingin berkultivasi, berjalan di jalannya sendiri. Apakah ada artinya bepergian bersama dengan dua ksatria mayat emas? Dengan membandingkan satu sama lain, mungkin ada beberapa keuntungan yang tidak terduga. Selain itu, kami dapat membantu Anda. Sanzang mentransmisikan suara. Si Hao melihat ke arahnya, belum mengatakan apapun. Kami tahu bahwa saat ini Anda menghadapi bencana besar, dan kami sangat berharap Anda dapat keluar. Shen Ming berkata lebih lanjut. Baiklah. Si Hao berpikir sebentar, lalu mengangguk setuju. Dia sekarang menjadi tawanan, meskipun dia memiliki kebebasannya. Begitu Raja-Raja Abadi kembali, maka tidak akan ada jalan keluar. Apakah kedua ksatria mayat hidup emas ini benar-benar punya cara? Kemudian, Si Hao duduk di depan air terjun laut, memilih batu kapur besar, diam-diam duduk di atasnya. Kemudian, dengan dao spiritual yang agung sebagai tongkat pancing, kekuatan magis sebagai benang, dengan kemampuan ilahi sebagai kail ikan, dia mulai memancing di sini. Si Hao telah mendengar bahwa air terjun laut adalah tempat yang sangat istimewa, bahkan makhluk abadi tidak dapat menjelajahinya hingga batasnya. Ada desas-desus bahwa ada makhluk abadi yang mengikuti sungai ini sampai ke sumbernya, tetapi akhirnya menghilang. Itu sampai pada tingkat di mana ada desas-desus yang bahkan lebih mengerikan. Saat itu, setelah Perang Besar Kuno Abadi, seorang Raja Abadi yang terluka parah dan hampir mati, sudah tidak melihat harapan untuk bertahan hidup, menyeret dirinya yang sedang merosot ke air terjun laut, menyusurinya. Kemudian, dia menghilang selamanya, tidak pernah muncul lagi. Air terjun laut berada 3 kaki dari tanah, tidak diketahui dari mana air itu berasal, tak terbatas dan tak terukur, mengalir deras menuju surga. Sementara itu, di batas yang tidak dapat dianggap sebagai titik akhir, air terjun laut langsung menghilang ke dalam kehampaan, mengalir di dalamnya, disertai dengan fragmen waktu, sungai waktu yang panjang samar-samar terlihat. Ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah sungai anak sungai dari laut dunia. Ratusan sungai berkumpul di lautan, semua aliran kembali, bahwa ini adalah salah satunya. Ada desas-desus bahwa meskipun air terjun laut ini berbahaya dan aneh, itu juga dapat dianggap sebagai sungai harapan, terkadang dapat memuaskan sebagian keinginan seseorang. Akibatnya, dari waktu ke waktu, ada beberapa makhluk yang datang ke sini. Pada saat yang sama, berkultivasi di sini dalam pengasingan akan menghasilkan beberapa hal yang tak terbayangkan terjadi, terkadang sangat bermanfaat, terkadang sangat mengerikan. Memahami Dao di depan Ocean Fall jelas merupakan proses yang panjang. Kedua ksatria mayat hidup emas telah berada di sini selama beberapa hari, baru hari ini mereka berencana untuk pergi. Si Hao mengeluarkan beberapa daun teh pemahaman Dao, memasak sepanci teh, mengundang mereka berdua untuk minum bersamanya. Teh yang luar biasa. Sanzang memuji. Si Hao menyesap teh, duduk di depan Ocean Fall, mendengarkan suara benih daunnya sendiri yang bergetar. Lebih tepatnya, itu adalah gerbang di dalam tubuhnya yang bergemuruh dengan suara, kemegahan yang jelas menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah gerbang di dalam dirinya yang terbuka. Sayangnya, pemahaman Dao jenis ini, pengembalian instan semacam ini tidak memungkinkannya untuk maju, menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Itu karena dia sedang menerobos ke tahap akhir alam pemisahan diri. Jika dia ingin menerobos lagi, itu pasti akan sangat sulit, itu bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh teh pemahaman Dao.
Minum teh saja tidak bisa benar-benar menciptakan seorang kultivator yang luar biasa, mengangkatnya ke alam kultivasi yang tak terbayangkan. Jika hal seperti itu benar-benar mungkin, maka para ahli dari berbagai klan tidak perlu berkultivasi, cukup minum teh pemahaman Dao secara langsung dan itu sudah cukup. Daun teh abadi, itu bisa berfungsi sebagai jenis suplemen, membantu seseorang dalam memahami Dao, membantu seseorang menerobos, di mana kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti secara alami, bukan memaksakan sesuatu. Ada sesuatu yang menggigit. Shihao terkejut. Dia merasakan lengannya bergerak ke bawah, tali pancing yang terbuat dari kekuatan magis menjadi kencang. Kail ikan yang terkondensasi dari teknik-teknik berharga merasakan monster besar, tepatnya di dalam lautan air terjun. Shenmin dan Sanzang terdiam. Orang ini benar-benar melakukannya? Dia akan memancing di sini. Lelucon macam apa ini? Tempat macam apa ini? Itu adalah air terjun laut, titik akhirnya tidak diketahui. Bahkan makhluk yang tidak mati akan menghilang setelah masuk ke dalamnya. Makhluk macam apa yang mungkin ada di dalamnya? Apakah dia benar-benar memperlakukan ini sebagai kolam ikan? Namun, yang membuat rahang mereka ternganga adalah Shihao menarik tali pancing dengan semua yang dimilikinya, seolah-olah dia benar-benar menangkap sesuatu. Beberapa ribu zhang jauhnya, di udara, sirip punggung yang mengerikan muncul di permukaan air. Itu sangat besar, menyeramkan dan menakutkan, muncul di air terjun laut. Ini, benar-benar ada ikan? Sanzang benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Wajah Shenming juga menunjukkan ekspresi lesu, sedikit tercengang, wajahnya yang cantik dan halus menjadi sedikit kaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini hanyalah air terjun laut, yang diduga mengalir menuju laut dunia, tidak ada yang bisa melacaknya ke hulu sepanjang waktu yang tak berujung. Jadi bagaimana dia akhirnya benar-benar menangkap ikan di sini? Cepat dan bantu. Ikan ini terlalu besar, panjangnya lebih dari 10.000 zhang menurutku. Sungguh tidak mudah untuk menangkapnya. Teriak Shihao, meminta dua ksatria mayat emas membantunya. Shenming terbangun, dengan paksa mengusap wajah cantiknya untuk memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Benar-benar ada makhluk raksasa yang samar-samar terlihat di air terjun laut, terbalik di air, mengaduk ombak tak terbatas yang dapat menghancurkan puncak gunung. Sanzang juga tercengang, merasa pusing dan mata kabur. Itu karena jenis pemandangan ini terlalu tidak masuk akal. Huang saat ini sedang menarik tali pancing, terombang-ambing ke samping, sebenarnya dia menarik ikan, benar-benar seperti bagaimana seseorang biasanya bertindak ketika menangkap ikan besar, sangat ceria dan lincah. Kau, apa yang kau lakukan? Memancing. Cepat dan bantu aku. Yang ini sangat besar, pasti penuh dengan esensi. Siapa yang tahu berapa puluh ribu tahun telah ditelannya esensi dunia, pasti obat penyembuh yang hebat. Shihao berkata tanpa berbalik. Dia berlari bolak-balik di depan Ocean Fall, menarik makhluk raksasa di dalam air, terombang-ambing dari sisi ke sisi di sini, mengaduk ombak yang luar biasa. Lihatlah. Cepat dan lihat apakah benar-benar ada makhluk di Ocean Fall. Kata Sanzang. Baik dia maupun Shenming mengeluarkan setumpuk buku kuno Giok, penampilan mereka sangat tua, beberapa terpelihara selama lebih dari satu era besar. Jelas bahwa mereka membuat banyak persiapan sebelum datang ke dunia ini, membawa semua jenis artefak dari Burial Region, termasuk sejarah di tujuan mereka. Hal ini khususnya terjadi pada air terjun laut, terlebih lagi mementingkan tempat ini, menaruh perhatian besar. Benar-benar ada. Tiba-tiba, Shenming berteriak kaget, tanpa diduga menemukan sesuatu dalam buku Giok yang compang-camping. Ini adalah sebuah anekdot, tidak sepenuhnya dapat dipercaya, yang menyatakan bahwa air terjun laut memiliki gorengan leluhur, yang berasal dari sumber air terjun laut, jumlahnya sangat sedikit, sulit untuk melihat satu atau dua dalam satu era besar. Seorang raja pemakaman tertentu melihat satu, pada waktu itu, dia masih belum menjadi raja pemakaman, sebelumnya menghilang selama beberapa waktu bersama Ancestral Everye. Hanya ikan yang baru menetas ini saja panjangnya puluhan ribu zhang, jadi seberapa besar ikan leluhur yang sebenarnya? Tali pancingnya hampir putus. Shihao punya firasat buruk. Bahkan tali pancing yang terbuat dari kekuatan magis hampir putus, karena kekuatannya terlalu besar, tidak mudah untuk disatukan. Kejar dia. Berjuanglah, tangkap Ancestral Everye ini. Mungkin itu bisa memperpendek jalur raja pemakaman kita. Sanzang memutuskan. Kenyataannya, ketika Shihao mendengar tentang hal-hal ini dari mereka, dia sudah mulai mengambil tindakan.
Dia tiba-tiba melompat, melemparkan dirinya ke dalam Ocean Fall, meraih sirip punggung raksasa itu, menerobos permukaan laut yang tak terbatas, menentang surga dan langsung naik ke atas. Kedua Golden Undead Knight mengikutinya, tiba di sirip punggung itu, bergegas bersama dengan Si Hao. Kemana mereka pergi? Mereka tidak tahu. Dikabarkan bahwa hanya Ancestral Everye yang bisa bergerak melalui Ocean Fall ini, kembali ke tempat kelahiran mereka. Tempat itu luar biasa, memiliki karma yang luar biasa, bahkan lebih banyak rahasia yang mencengangkan. Melarikan diri saat menunggangi seekor ikan, apakah kalian semua memperlakukanku seperti orang bodoh? Di dalam tanah kuno klan Raja Iblis Bulan, ahli muda nomor 1 klan ini sedang duduk di kursi kulit binatang. Baru saja, dia masih agak puas, satu kaki disangga, memakan buah dewa. Namun sekarang, dia membuang buah dewa langka itu, ekspresi di wajahnya muram. Dia berbalik untuk menatap utusan itu, percaya bahwa kepercayaannya pada orang ini tidak dihormati. Aku tidak berbohong, itu benar-benar benar, sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Lebih dari satu orang melihat ini sendiri. Pelayan itu membantah, dengan sungguh-sungguh bersumpah bahwa apa yang dia katakan tidak salah. Klan Raja Iblis Bulan adalah yang paling dekat dengan Ocean Fall. Klan ini juga sangat kuat, hanya saja profilnya relatif lebih rendah dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, saat itu, mereka dapat menempati peringkat di antara klan raja teratas, sangat menakutkan. Omong kosong, beri aku alasan lain. Apakah kamu pikir aku lahir kemarin? Omong kosong macam apa ini? Mereka yang masuk semuanya pasti akan mati. Wajah Tuan Muda Iblis Bulan semakin muram, dia benar-benar ingin menampar utusan ini sampai mati. Pelayan utusan itu sudah hampir menangis, menunjuk ke langit dan bersumpah, tidak ragu untuk mengutuk dirinya sendiri, bersumpah bahwa ini adalah kebenaran, bahwa tidak ada setengah kebohongan pun yang diucapkan. Selain itu, dia mengundang Tuan Muda Iblis Bulan untuk segera keluar, mungkin dia masih bisa melihat ekor ikan itu. Tangan Tuan Muda Iblis Bulan memukul bagian belakang kepala pelayan itu, membuatnya memimpin jalan. Itu karena dia sendiri tidak benar-benar mempercayainya. Klan Iblis Bulan selalu tinggal di wilayah ini, jadi mereka sangat memahami air terjun laut. Sejak awal, mereka belum pernah melihat ikan berenang melewatinya. Semua makhluk akan mati tidak peduli siapa yang masuk ke dalamnya, tersapu ke batas air terjun laut, tidak pernah kembali. Sekarang, seorang pelayan berkata bahwa Huang berlari sambil menunggangi seekor ikan. Bukankah ini terlalu konyol? Tuan Muda Iblis Bulan merasa bahwa pelayan sialan ini pasti kerasukan, itulah sebabnya dia berani dengan sengaja menipunya. Dia akan menghajarnya habis-habisan nanti. Cepat dan lihat, Tuan Muda, lihat ke sana. Lihat betapa besarnya ikan itu. Ketika mereka tiba di depan Ocean Fall dan berdiri di puncak dewa yang besar, pelayan itu langsung berteriak kegirangan. Rahang Tuan Muda Setan Bulan hampir jatuh. Awalnya dia mendidih karena marah, ingin menghajar pelayannya, tetapi dia benar-benar melihat pemandangan yang tak terbayangkan. Huang, bersama dengan dua anak muda lainnya, sedang duduk di atas seekor ikan besar di dekat sirip punggung, saat ini menantang angin dan ombak, melawan langit saat mereka bergegas naik. Itu adalah seekor ikan yang sangat besar. Huang benar-benar kabur sambil menunggangi seekor ikan. Hal ini membuatnya sedikit tercengang. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, namun tidak pernah melihat seekor ikan pun. Bagaimana ikan sebesar itu tiba-tiba muncul sekarang? Ikan ini terlalu besar. Panjangnya pasti puluhan ribu zhang. Bukankah ini Kunpeng yang bereinkarnasi, datang untuk menjemput Huang? Seseorang, cepat dan laporkan bahwa Huang melarikan diri, hendak meninggalkan duniaku. Tuan Muda Setan Bulan berteriak seperti terompet, tiba-tiba berteriak, menggunakan teknik gelombang suara klan raja. Kenyataannya, bahkan jika dia tidak berteriak, tidak memberikan laporan, ada orang lain yang melihat ini di wilayah ini, para ahli yang selalu mengawasi Si Hao. Meskipun mereka tidak akan mendekat, selalu mengawasi dari jauh, saat ini, mereka memiliki firasat buruk. Huang melompat ke Ocean Fall, ada kemungkinan dia mungkin berhasil melarikan diri. Sialan semuanya. Ini Ocean Fall, bagaimana mungkin ada ikan? Semua orang tercengang, seolah-olah mereka melihat hantu. Ini terlalu tidak masuk akal, Huang melarikan diri begitu saja. Bahkan dengan cara yang paling sulit bagi mereka untuk terima. Di Ancestral Everye, Si Hao dan dua ksatria mayat emas menangani situasi ini dengan hati-hati, tidak berani bertindak ceroboh sama sekali. Dikabarkan bahwa setelah memasuki air terjun ini, seseorang dapat dengan mudah kehilangan nyawa mereka.
Bahkan jika mereka berhasil hidup di awal, begitu mereka mendekati titik akhir, tubuh dan jiwa mereka akan tetap terhapus. Menangkap ikan ini dan mengikutinya dapat memastikan keselamatan kita, bahkan mungkin membawa kita keberuntungan alam yang luar biasa. Tentu saja, tujuan yang menunggu kita mungkin adalah jurang neraka, Jikata Sanzang. Ikan besar itu memasuki perairan, tenggelam ke kedalaman Ocean Fall. Bahkan sirip punggungnya menghilang dari permukaan laut, ketiga ahli muda itu juga menghilang. Mereka mendukung penghalang cahaya kekuatan magis, melindungi diri mereka sendiri, berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan air menyentuh mereka untuk mencegah sesuatu yang tidak terduga terjadi. Hanya saja, mereka tahu bahwa nanti, kemungkinan akan ada kekuatan eksternal yang mengerikan yang akan merobek penghalang mereka, masih membasahi mereka pada akhirnya. Ancestral Leverrier bergerak melalui Ocean Fall, mengikuti air terjun seperti laut, melawan surga, menuju lurus ke atas, dari waktu ke waktu memasuki air, terkadang bergegas di atas permukaan. Pada saat ini, beberapa orang melihat tubuhnya yang besar. Ia memiliki kepala naga tiran, gigi tajam, tetapi ia juga memiliki sepasang tanduk raksasa hitam. Ia bahkan lebih tinggi dari gunung, seluruh tubuhnya ditutupi sisik. Tubuh ikan mas itu hitam pekat seperti tinta, kadang-kadang berkedip dengan cahaya darah merah tua. Ia mengayunkan ekornya dengan ganas, ombak segera menghantam langit, cukup untuk menenggelamkan punggung gunung, mengaduk semprotan laut yang tak berujung, membersihkan langit hingga bersih. Ada beberapa yang ingin menghentikan ini, melepaskan metode leluhur, tetapi ketika mereka memasuki Ocean Fall, mereka hanya dapat membentuk cipratan kecil, tidak dapat menyerang ikan besar yang aneh itu. Ada kekuatan aneh di Ocean Fall yang dapat menetralkan semua jenis simbol ofensif, melindungi Ancestral Leverrier itu. Tempat ini seperti tangki pemeliharaannya. Cepat dan laporkan kepada Yang Abadi bahwa Huang akan melarikan diri. Seseorang berteriak keras. Itu karena mereka tahu bahwa tempat di mana Ocean Fall menghilang mungkin akan terbebas dari dunia ini, dapat memasuki tempat yang berbeda. Ini sangat serius, perlu dilaporkan dengan cepat. Huang adalah seseorang yang diinginkan oleh raja-raja yang abadi, tetapi dia pergi begitu saja, itu benar-benar tak terbayangkan. Begitu para raja marah, semua klan akan gemetar ketakutan, efeknya terlalu besar. Satu-satunya hal yang menyelamatkan adalah bahwa Ocean Fall sangat luas, bahkan sulit bagi ikan aneh itu untuk langsung menghilang. Meskipun air terjun itu mengalir deras ke langit, air terjun itu sangat panjang, masih ada jarak tertentu sebelum titik lenyapnya, belum mencapai titik akhir. Ada formasi transportasi di mana-mana. Huang akan melarikan diri. Berita dengan cepat terkirim. Makhluk abadi khususnya diminta untuk menghentikan ini, salah satu dari mereka segera menerima berita itu. Kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Pada saat ini, pohon dunia bergerak. Seorang yang abadi mengambil tindakan, melakukan persembahan, berkomunikasi dengan pohon dunia, menggunakan cabang kecil untuk menekan ke arah Ocean Fall. Makhluk abadi ini jelas tidak bisa tetap tenang, atau dia tidak akan sejauh ini. Mereka mengerahkan seluruh tenaga, tidak ragu untuk menggunakan pohon dunia. Tidak bagus. Ekspresi Si Hao berubah. Dia melihat sebuah cabang muncul di langit, tegak dan kuat seperti naga, sementara daunnya sangat besar tak tertandingi, mengalir dengan warna-warna cemerlang. Perlahan-lahan turun. Dia segera merasa seolah-olah hari penghakiman akan tiba. Pohon raksasa itu hancur, tekanannya lebih besar daripada langit berbintang, tekanannya terlalu besar. Ini adalah pohon dunia, bintang yang bertumpu pada setiap daun, sangat besar dan tak tertandingi, membawa energi yang kacau. Ini adalah kekuatan pohon pencipta dunia. Ocean Fall berguncang, ombak mencapai langit, menjadi semakin tak terbatas, menelan semua arah. Pada saat yang sama, Ancestral Leverrier tenggelam lebih dalam ke dalam air, tidak bertabrakan dengan pohon dunia, bersembunyi. Pada saat itu, Si Hao merasakan tekanan tiba-tiba berkurang. Ini terlalu aneh. Ini hanyalah pohon dunia, namun tidak dapat melakukan apapun pada Ocean Fall. Terlambat selangkah, mereka sudah dekat dengan titik hilangnya Ocean Fall. Hukum alam dan medan di wilayah itu semuanya aneh dan mengerikan, bahkan pohon dunia tidak dapat memengaruhinya. Makhluk abadi itu masih agak jauh, sementara pohon dunia berakar di sisi asing, cabang-cabangnya rumit, daunnya rimbun, cabang-cabangnya menjulur ke setiap daratan. Makhluk abadi itu menggunakan jenis cabang ini untuk menekan Ocean Fall, tetapi dia gagal. Dia sedang mencari kematian, ini tidak bisa disalahkan pada kita. Salah satu makhluk abadi berkata, suaranya dingin dan kejam. Dia akan menunjukkan jenis metode tertentu.
Jangan. Jika dia benar-benar mati, tidak ada cara untuk menjelaskan hal-hal kepada leluhur besar pihakku. Makhluk abadi lainnya berteriak. Belum lama ini, makhluk abadi itu mewariskan dekrit yang menjamin keselamatan Huang, tetapi dekrit itu membawa jejak mereka, total 6 jejak yang mengalir ke tubuh si Hao. Sekarang, salah satu dari mereka hendak menggunakan cara yang ekstrim, menghancurkan Huang. Tidak perlu repot-repot lagi. Kalau dia pergi, dia akan jadi apa? Dia hanya seorang kultivator muda, bagaimana dia bisa dibiarkan datang dan pergi sesuka hatinya? Kita harus memberinya kesempatan dulu. Salah satu makhluk itu berkata, melepaskan cahaya abadi. Dia duduk di kehampaan, tangannya membentuk jejak sihir yang aneh. Di antara langit dan bumi, kilat kekacauan purba segera muncul di dunia, mencabik-cabik surga. Semua pihak terkejut, mengangkat kepala mereka. Kemudian, banyak orang melihat seekor ikan terbang ke surga, melompat keluar dari air terjun laut seolah-olah sedang terbang, melepaskan gelombang cahaya gelap. Awalnya, si Hao merasa seolah-olah kiamat telah tiba, tidak tahu bahwa makhluk abadi itu sedang berurusan dengannya, atau mengetahui metode mahakuasa mereka, tetapi dia merasakan bahaya kematian. Namun, keadaan ini dengan cepat berbalik. Ikan itu melompat keluar, melepaskan cahaya gelap misterius, semua jenis pola misterius muncul di punggungnya. Menurut kata-kata kedua ksatria mayat emas, ini adalah salah satu jenis teks leluhur yang paling kuno. Kemudian, ikan itu membawa mereka menjauh dari Ocean Fall, terbang ke atas, seolah melompat ke kubah langit, sosok menjadi tidak jelas, akan menghilang. Mereka memasuki apa yang dikenal sebagai titik akhir Ocean Fall. Semuanya menghilang di sini, lenyap, mereka sekarang akan pergi juga. Apa? Itu bisa menghentikan metode rahasiaku? Makhluk macam apa itu? Makhluk yang tidak mati itu tergerak, merasa sangat terkejut. Seekor ikan berjuang bebas dari sungai legendaris itu, melepaskan diri dari takdirnya. Seorang makhluk yang tidak mati berkata dengan suara mendung, ekspresinya sangat serius. Lebih dari satu era besar telah berlalu, namun Ancestral Everye telah muncul lagi. Apa artinya ini? Wajah makhluk abadi itu serius dan tegas, sangat serius. Huang melarikan diri. Berita ini meletus seperti guntur, bergema di langit dunia ini, membuat para kultivator dari semua klan tercengang. Ini hanyalah seorang pemuda, seorang tahanan, namun dia benar-benar dengan tenang menarik diri dari dunia kuno ini di mana para ahli sama lazimnya seperti awan di langit. Ini terlalu tidak masuk akal, sulit dipercaya. Sementara itu, yang menggelikan adalah banyak orang telah mendengar desas-desus bahwa Huang melarikan diri sambil menunggangi seekor ikan. Ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Ketika mereka memperoleh berita, reaksi semua orang sama, itu pasti tidak bisa dipercaya, itu terlalu tidak masuk akal. Tempat seperti apa yang dia perlakukan di dunia ini? Menunggangi ikan ke langit, pergi begitu saja. Hal semacam ini membuat orang merasa seolah-olah seekor sapi tertiup ke surga. Menyebutnya omong kosong terlalu berlebihan, pasti ada detail batin. Membiarkan Huang pergi, dan kemudian dengan sengaja membuat alasan, ini terlalu menggelikan. Haha, apa yang kudengar? Huang melarikan diri sambil menunggangi seekor ikan? Lelucon ini tidak lucu sama sekali. Agak dingin. Banyak orang tidak percaya. Masalah ini terlalu menggelikan. Namun, semakin banyak berita tersebar, secara bertahap menunjukkan bahwa ini benar. Makhluk dari semua klan yang berbeda semuanya tercengang. Ini tidak masuk akal. Makhluk muda alam pemisah diri melarikan diri dari dunia kita sendirian? Semua orang tercengang, semuanya ingin mengutuk, merasakan dorongan untuk bersumpah. Ada banyak kultivator dari klan yang berbeda yang membenci Huang sampai mati, namun pada akhirnya, dia melarikan diri. Jika mereka tahu ini akan terjadi lebih awal, makhluk tertinggi seharusnya langsung menghancurkannya sampai mati. Kerusuhan besar terjadi di sisi lain, sulit bagi semua orang untuk tenang. Ini terutama terjadi pada generasi muda. Tangan Raja Iblis yang menakutkan ini berlumuran darah, mereka akhirnya menangkapnya, namun dia akhirnya melarikan diri? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat diterima banyak orang. Apa Ancestral Everye? Hal macam apa itu? Tidak pernah mendengarnya sebelumnya. Apakah kita memiliki tikus di pihak kita, dengan sengaja membiarkan Huang pergi? Cepat selidiki ini. Aku tidak bisa menerima ini. Makhluk abadi di pihakku dapat menyapu makhluk Imperial Pass, jadi bagaimana hal semacam ini bisa terjadi? Sejak hari itu, badai bergejolak di pihak ini, menciptakan gangguan besar.
Jelas bahwa pelarian Huang yang tak terduga membuat mereka sangat terguncang. Kenyataannya, memang begitulah adanya. Bukan hanya makhluk muda dari klan yang berbeda yang terguncang, permusuhan sulit dihilangkan. Bahkan generasi yang lebih tua tidak bisa tenang, membuat bahkan level yang lebih tinggi khawatir. Seseorang yang diinginkan oleh para Raja Abadi melarikan diri begitu saja, tidak tinggal diam. Ini masalah besar. Kata-kata dari jenis keberadaan itu tidak dapat dibantah. Imperial Pass, tempat ini telah sunyi selama beberapa hari. Itu karena setelah Huang diserahkan, suasana seluruh kota menjadi sedikit aneh, semua orang gelisah. Namun, selama 2 hari ini, beberapa berita menyebar yang sedikit mengubah suasana, karena itu terkait dengan Huang. Seseorang pertama kali membawa berita bahwa Huang lumpuh di sisi lain, menjadi tahanan, menanggung siksaan, membuat semua orang di kota menjadi diam. King Yi, kelinci kecil dan yang lainnya bahkan lebih berduka dalam hati, diam-diam meneteskan air mata. Siapa yang menyebabkan semua ini? Siapa yang bisa disalahkan? Merekalah yang menyerahkan Huang. Awalnya, kontribusinya terhadap Imperial Pass sangat besar, membunuh banyak ahli asing, bahkan membawa kembali peti kayu busuk yang diinginkan oleh para Raja Abadi. Namun, pada akhirnya, ada kesimpulan ini. Emosi banyak orang menjadi rumit. King Yi, Chang Gongyan, dan yang lainnya bahkan merasa sangat kecewa, menyimpan dendam, benar-benar merasa sulit untuk menerima ini. Namun, segera setelah itu, ada lebih banyak berita yang menyatakan bahwa Huang telah pulih, kekuatannya meningkat, mengalahkan klan Kaisar di sisi lain, membantai generasi muda sampai mereka tidak berani menghadapinya, sama sekali tidak terhentikan. Benarkah ini? Ketika kelinci giok bulan mendengar ini, dia langsung melompat kegirangan. Berita ini tidak diragukan lagi membuat semua orang gembira dan bersemangat. Teman-teman lama yang dekat dengan Si Hao semuanya menjadi sangat gembira, merasa sangat bahagia. Ada beberapa yang bertanya-tanya seberapa hebat Huang. Setelah menjadi tawanan, apakah dia masih bisa menimbulkan kekacauan di sisi lain? Ini agak sulit dipercaya. Berita besar. Huang telah melarikan diri, sudah melarikan diri dari sisi lain, dalam perjalanan kembali. Mari kita bersiap untuk menyambutnya. Hari ini, berita yang lebih mengejutkan lagi dikirimkan kembali, membuat semua orang tercengang, terngiang di telinga mereka. Huang melarikan diri kembali. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia melakukannya? Pihak lain kuat, tidak perlu membuat pertahanan di Desolate Border, tidak seperti Ninja Fans yang membuat Imperial Pass untuk menghalangi jalan. Secara komparatif, ketika beberapa hal terjadi, lebih mudah menyebar di sini. Si Hao mengalahkan Time Beast, berita tentang prestise besarnya mengalir deras seperti air pasang. Selain itu, ada lebih banyak informasi rahasia, yang menyatakan bahwa dia melarikan diri sambil menunggangi ikan raksasa. Apakah ini nyata? Bahkan makhluk-makhluk di Imperial Pass pun sedikit terdiam. Mengalahkan klan Kaisar adalah sesuatu yang setengah mereka percayai. Tetapi jika mereka mengatakan bahwa dia menunggangi seekor ikan dan berlari, maka ini agak tidak masuk akal. Paling tidak, pihak ini tidak melihatnya kembali. Tidak bagus, ada berita bahwa Huang sudah membelot, menyerah kepada pihak lain. Pada hari yang sama, jenis informasi ini muncul. Ini tentu saja memicu kegemparan, membuat banyak orang khawatir. Dia diserahkan meskipun mendapatkan kontribusi besar, dikirim ke pihak lain, diubah menjadi tahanan, membuat hatinya menjadi dingin. Jika dia membelot, itu adalah sesuatu yang mudah dipercaya dan diterima. Itu sampai pada tingkat di mana beberapa orang memiliki pikiran-pikiran ini, jika mereka sendiri berada di tempatnya, mereka mungkin juga langsung berpindah pihak. Eksekusi mereka yang menyebarkan rumor. Pada hari yang sama, Meng Tianzeng memberikan perintah ini, bahwa jika ada yang berani berbicara secara acak untuk membangkitkan sentimen publik dengan pernyataan palsu, maka mereka akan dibunuh tanpa kecuali. Saya yakin Huang benar-benar sudah mulai kembali. Makhluk-makhluk di sisi lain sengaja menyiramkan air kotor untuk mengejeknya, memicu pertengkaran. Dengan cara ini, begitu dia muncul, kita akan menimbulkan kecurigaan. Memang, Huang melarikan diri dari sisi lain, jadi beberapa orang mulai menyebarkan rumor yang ditargetkan, dengan sengaja menyebarkannya ke sisi Imperial Pass. Semua jenis rumor tersebar melalui Imperial Pass, semua jenis berita menyebar, sulit untuk mengatakan yang mana yang benar. Beberapa orang percaya bahwa Huang tidak dapat dihentikan di sisi lain. Mengalahkan klan Kaisar, memperlakukan binatang waktu sebagai makanan, prestasinya sangat gemilang. Tetapi ada beberapa yang merasa mereka harus sedikit lebih realistis,
bahwa jenis prestasi ini tidak terlalu realistis. Mungkin Huang benar-benar membelot karena marah, hatinya tidak lagi bersama 9 surga. Apakah Huang seorang pahlawan, penuh dengan kebenaran, atau apakah dia membelot karena marah, menjadi Raja Iblis? Untuk beberapa waktu, tidak seorang pun berani berbicara terlalu banyak secara terbuka, tetapi mereka membahas hal-hal secara pribadi, bahkan berdebat tentang ini. Di mana sebenarnya Huang? Saat ini, dia benar-benar memasuki dunia yang aneh, dunia yang berada di luar imajinasi dunia luar. Ancestral Everie melompat dengan segala yang dimilikinya, berjuang bebas dari Oceanfall. Semuanya menjadi tidak jelas dan gelap, meninggalkan alam kuno ini. Di sisi lain, banyak raja tahu bahwa batas Oceanfall sangat mengerikan. Mendekat secara gegabah akan mengakibatkan bahkan tulang seseorang menghilang, tubuh dan jiwa dimusnahkan, lenyap dari dunia ini. Saat ini, Si Hao mengalami jenis siksaan yang lebih baik mati daripada hidup. Permukaan tubuh ikan itu bersinar, menjadi seperti matahari surgawi hitam, menahan beberapa jenis kekuatan misterius. Tubuhnya sendiri dengan cepat menyusut. Sementara itu, Si Hao dan yang lainnya menghadapi tekanan yang luar biasa. Tubuh mereka mengeluarkan suara pipak yang tak ada habisnya. Semuanya hancur. Bagaimana bisa seperti ini? Wajah Shen Ming kehilangan warna. Bahkan seseorang sekuat dia, seorang satria mayat hidup emas alam pelepasan diri, saat ini, akan segera mati. Sanzang juga sama. Seluruh tubuhnya compang-camping, aura suci menurun, seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Adapun Si Hao, situasinya mengkhawatirkan, akan segera mati. Itu karena dia belum mencapai alam pelepasan diri. Namun, tempat ini aneh, tekanan yang ditimbulkannya melebihi batas seseorang, seolah-olah itu adalah semacam ujian khusus. Segera setelah itu, ekspresi mereka berubah. Seluruh tubuh Ancestral Everie berdarah, sangat hancur, tampak seperti akan runtuh. Orang harus tahu bahwa kali ini, mereka menggunakannya untuk meninggalkan sisi lain. Apakah ikan ini pun akan hancur berantakan? Lihat, pola leluhur di tubuhnya telah meredup, hampir hancur total. Ini berarti ia telah kehilangan perlindungan, kata Shen Ming. Setelah guncangan hebat, mereka semua pingsan. Mereka hanya bisa mempertahankan sedikit kesadaran selama proses ini, mendengar beberapa suara pengorbanan yang samar-samar. Seolah-olah mereka sedang bermimpi, sangat tidak jelas. Goreng leluhur menggunakan teks leluhur sebagai api, darahnya sendiri sebagai persembahan, menyalakan dirinya sendiri. Ia melompat keluar dari sungai takdir, hendak memasuki tempat yang berbeda. Setelah entah berapa lama waktu telah berlalu, Si Hao terbangun, mendengar suku kata terakhir dari suara pengorbanan, seolah-olah semacam upacara benar-benar dilakukan, apalagi baru saja berakhir. Ia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, tetapi ia selamat. Semua tulangnya patah, dagingnya rusak parah, tetapi ini masih bisa ditanggung. Ketika dia duduk, tubuh Si Hao terus-menerus mengeluarkan suara, semua tulangnya yang patah mulai pulih. Tidak jauh dari sana, Shen Ming dan Sanzang bahkan lebih menderita, tubuh mereka berkeping-keping, terbelah, hampir hancur total. Hanya setelah waktu yang lama berlalu, mereka membuka mata mereka. Namun, mereka sangat pucat, api roh primordial redup, hampir padam. Keduanya memiliki senyum pahit di wajah mereka. Ini terlalu pahit, kondisi mereka benar-benar kacau. Jika mereka ingin pulih, mereka membutuhkan waktu, terlebih lagi harus membayar harga yang mahal. Kamu tidak terlalu terpengaruh? Ketika mereka menyatukan kembali tubuh mereka dan melihat keadaan Si Hao, mereka berdua tergerak, sangat terkejut. Layak menjadi Huang. Terhadap ini, Sanzang hanya memiliki evaluasi ini. Aku benar-benar mempertimbangkan untuk menjadikanmu pendamping Daoku. Shen Ming bahkan lebih langsung, menahan rasa sakit, mengedipkan matanya dengan menawan, melepaskan godaan yang menjungkir balikan kehidupan, merayu jiwa. Apa yang salah dengan ikan ini? Si Hao melihat ke kejauhan. Tubuh ikan itu sekarang jauh lebih kecil, hanya beberapa ratus sang panjangnya, berlumuran darah, compang-camping, bahkan tengkoraknya benar-benar hancur, dari penampilannya tidak akan bisa hidup. Namun, ada sepotong pola leluhur yang tidak padam. Saat ini, ia berkedip, melepaskan cahaya yang menyilaukan, mengekstraksi darah esensinya, mulai menunjukkan kekuatan. Di bawah suara gebeng-gebeng, ikan aneh ini mengalami perubahan aneh, menyusut sekali lagi, menjadi 10 zang panjangnya. Tulang-tulangnya yang hancur sembuh, tubuh yang compang-camping pulih, kehidupan kembali. Ini sama saja dengan menghabiskan semua energi darahnya, mengecilkan tubuhnya untuk pulih.
Itu jelas lebih lemah dari sebelumnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bentuknya juga mulai berubah. Kepala naga tiran dan tanduk banteng berubah menjadi bentuk burung. Kepalanya menjadi lebih seperti kepala Peng, berwarna emas dan cemerlang. Tubuhnya masih seperti ikan, tidak banyak berubah, tetapi pola-pola sedang terbentuk, sangat rumit dan mendalam. Si Hao langsung terkejut, terguncang dalam hati. Pola-pola ini sedikit mirip dengan simbol Kunpeng. Dia mengerti jenis spesies ini. Bagaimana ini mungkin? Apakah Ancestral Everye akan berubah menjadi Kunpeng? Pada akhirnya, kepala Peng menghilang. Ia berubah menjadi ikan hitam, tetapi tubuhnya jelas mengandung aura Peng, berbeda dari sebelumnya. Setelah melompat keluar dari sungai takdir, Ancestral Everye ini mengalami perubahan aneh, menjadi tak terukur. Kata Sanzang. Si Hao mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang terjadi dengan yang disebut Ancestral Everye? Berapa banyak sebenarnya jumlah mereka? Jangan bilang padaku seperti ini cara Kunpeng diciptakan. Segera setelah itu, mereka menjadi tenang, mulai mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri, mengamati sekeliling. Tempat seperti apa ini sebenarnya? Terlalu luas, tidak memiliki sedikit pun aura, seperti dunia kuno yang hancur, tempat yang terbengkalai, terlalu luas dan sepi. Mereka jelas meninggalkan dunia tempat mereka berada sebelumnya, berjuang bebas, memasuki hamparan surga kuno yang misterius. Lihat, ada beberapa goreng leluhur yang berenang di sana. Kata Shen Ming. Hanya saja, semua ikan itu sangat tidak beruntung, semuanya sudah mati. Beberapa panjangnya 10.000 sang, beberapa hanya selusin sang, transformasi mereka gagal, tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang lalu mereka mati. Selain itu, tempat ini terlalu sunyi. Apakah ini alam semesta kuno yang terbengkalai, sisa bumi yang hancur? Tiba-tiba, riak-riak terdengar dari kejauhan. Terlebih lagi, suara doa agung dapat terdengar, bahkan lebih seperti suara pengorbanan, seolah-olah orang-orang kuno menangis dalam kesedihan bersama, berdoa. Ada orang di sini. Kelompok mereka membelalakan mata mereka, memperhatikan beberapa ratus makhluk melintasi langit yang tenang, tiba dengan tertib. Si Hao langsung tercengang, seluruh tubuhnya gemetar karena khawatir. Akan menimbulkan kegemparan jika bahkan satu atau dua dari makhluk-makhluk ini muncul di dunia nyata. Namun ratusan dari mereka muncul di sini sekaligus? Yang terpenting adalah mereka membawa tikar anyaman rumput. Seseorang berbaring di atasnya. Isak tangis kesedihan berasal dari mereka, seolah-olah mereka mempersembahkan kurban kepada seorang kaisar agung yang telah meninggal berabad-abad yang lalu.